Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto teman-teman ya, khususnya sebelum FOMC meeting. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai makroekonomi, lalu kita juga akan bahas mengenai beberapa altcoins yang baru juga gitu ya. Termasuk kita akan tutup di analisa teknikal Bitcoin maupun Bitcoin dominance ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa tuh share videonya teman-teman dan likes juga. Sekali lagi thank you all for your support. Kita langsung masuk dulu aja ke dalam videonya ya. Nah, kita coba lihat mengenai update market ya, dimana memang dalam satu hari terakhir market tuh sedikit mengalami penurunan. Walaupun tetap bisa kita katakan sebenarnya ini adalah koreksi sehat teman-teman. Makanya jangan FOMO juga pada saat market lagi mengalami kenaikan, karena koreksi-koreksi seperti ini akan terjadi juga sih gitu ya. Jadi hopefully kalian masih all good gitu ya. Karena lagi koreksi, Bitcoin turun sekitar 3,5% dan beberapa altcoins juga mengalami penurunan yang cukup signifikan juga. Dalam 24 jam terakhir kita lihat yang masih strong itu adalah Bitget token ya, BGB ini strong sekali mengalami kenaikan 14%. Walaupun turun walaupun market turun ya, tapi dia masih bisa naik 14%. Dalam satu minggu terakhir aja dia naik 34%. Diikuti OM, HBAR dan MOVE. Kalau kita lihat dari overall penurunan di sini ada Phantom, DYDX, NEAR, Pengu. Ya ini nanti kita bahas lebih dalam ya, Pudgy Penguins, Lido DAO, Curve dan banyak lagi ya. Jadi rata-rata sebenarnya altcoins turun bisa 7-8%an ya, cukup drastis. Nah, kita coba cek di Fear and Greed Index sendiri, kita masih di area extreme greed sebenarnya nih teman-teman, di area 81 walaupun sedikit mengalami penurunan dari 87 kemarin. Nah, kita akan lihat juga secara Bitcoin ETF flow, di mana Bitcoin ETF saat ini masih positif sebenarnya. Jadi walaupun market koreksi, ini ETF masih inflow terus teman-teman. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya positif untuk market, karena bisa dikatakan bahwa ya institusi ataupun mungkin retail traders di US gitu ya, mereka masih beli Bitcoin spot ETF. Begitu pula juga dengan Ethereum, di mana ya masih positif juga secara inflow. Bahkan dalam 2 minggu terakhir kita bisa lihat Bitcoin dan Ethereum ETF itu mereka sama sekali nggak ada outflow secara totalnya nih, kalian bisa lihat. Ini total berdasarkan US dollar juta ya. Jadi kalau seperti ini 144 juta dolar gitu ya untuk inflow masuk ke dalam Ethereum ETF. Nah, seperti itu. Jadi kita belum ada yang benar-benar worried sih atau hal yang perlu ditakutkan. Tapi kenapa market turun? Ya, kalau kita lihat Bitcoin, kenapa market turun? Nah, ini saya bilang sebenarnya kita koreksi sehat sih, gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam ke teknikal. Tapi karena apa? Karena FOMC, teman-teman. Dalam 4 jam lagi, kita lihat dari sini, akan ada FOMC meeting. Atau FOMC ini adalah Open Meeting Conference, ya, Federal Open Meeting Conference, FOMC, untuk keputusan suku bunga. Ya, apakah the Fed, ya, atau Central Bank Amerika, mereka akan cut suku bunga? Ya, saat ini 98,8% itu bilang bahwa akan cut 25 basis point atau 0,25%. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini adalah sesuatu yang positif untuk market kripto kalau menurut saya. Karena dengan suku bunga mengalami penurunan, orang-orang jadi lebih mau keluar dari bank gitu ya. Mereka akan invest di aset yang lebih beresiko seperti mungkin saham ataupun kripto. Gitu. Itu salah satu alasannya. Dan kalau misalnya mulai mengalami penurunan, government itu atau pemerintah US itu akan lebih encourage consumer spending juga gitu, karena interest rate tambah rendah gitu, easing. Nah, yang penting adalah sebenarnya nanti bukan keputusannya teman-teman, tapi nanti yang lebih penting adalah respons dari the Fed chairman atau si Jerome Powell. Ya, apakah dia akan announce bahwa kita akan quantitative easing. Itu yang saya bilang, quantitative easing akan boost ya bukan government spending, tapi ya buat biar lebih mudah gitu ya dengan cut suku bunganya. Seperti itu. Nah, kita coba masuk ke dalam market kriptonya juga nih. Kalau kita lihat beberapa altcoins yang cukup menarik. Secara net flows teman-teman, dalam beberapa bulan terakhir itu Base sangat-sangat mengambil inflow gitu. Ya, Base ini adalah layer 2 kripto dari Coinbase gitu. Makanya menarik kalau misalnya kalian bisa perhatikan kripto-kripto apa sih yang bergerak di dalam jaringan Base ya. Ada Aerodrome, ada Morpho, dan masih banyak lagi. Banyak kan meme coin juga sih gitu ya.
Nah, satu hal yang bisa kita perhatikan lebih dalam, kalau misalnya kalian lihat jangan dari 3 bulan, tapi kalian lihat dari 1 bulan. Nah, ini kalau kita kelihatan bahwa Arbitrum, ini yang saya lihat nih, Arbitrum itu mulai menarik lagi. Gitu, karena kalau kita lihat dari 3 bulan, dia outflow-nya besar nih, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari satu bulan, udah ada inflow. Money masuk ke Arbitrum. Nah, ini kalian bisa perhatikan juga. Salah satunya sebenarnya faktor dari hyperliquid. Nanti kita bahas sedikit mengenai hyperliquid ya. Cuma nih kalian bisa lihat kalau misalnya mau play Ethereum ekosistem, ya salah satunya adalah layer 2 paling besarnya, yaitu adalah Arbitrum dengan token ARB. Nah, kenapa inflow? Salah satunya ini adalah karena hype dari hyperliquid. Hyperliquid ini adalah perpetual DEX atau decentralized exchange, ya untuk trading lah, trading di DEX, trading di on-chain gitu. Dan ini cukup hype lah istilahnya. Tokennya juga namanya hype tickernya. Jadi kalian kalau tahu hyperliquid, mungkin beberapa udah beli juga hyperliquid. Ya it's good ya, karena memang chartnya itu up only teman-teman. Kalau kita lihat hyperliquid itu, kalau teman bukan nih hype USDT. Tuh, grafiknya bener-bener naik terus. Nah sekarang lagi koreksi sih. Jadi sebenarnya ini mulai cukup menarik juga untuk token hype. Tapi ini secara fundamental very strong teman-teman, cukup kuat, bukan cukup kuat tapi salah satu yang terkuat juga, dan banyak orang bullish mengenai hal ini gitu. Nanti kita mungkin bahas di beberapa video selanjutnya mengenai hyperliquid khusus gitu ya untuk DeFi. Nah, saya akan mau bahas juga mengenai satu lagi yang hype itu adalah Pudgy Penguins ya. Kalau teman-teman sadar gitu ya bahwa kemarin itu ada airdrop, bahkan Pudgy Penguins itu list mereka punya token, yaitu Pengu. Ya, Pudgy Penguins itu apa? Pudgy Penguins adalah NFT project, teman-teman. Dia ada NFT project yang cukup hype gitu ya. Dan mereka launch tokennya. Saat ini bahkan kalau teman-teman mau beli satu NFT ini, harganya itu 17,8 Ethereum. Ya, ini aja sebenarnya ini udah termasuk murah karena beberapa hari yang lalu itu lebih tinggi lagi dari 17 gitu. Kalau nggak salah sempat ke 30-an bahkan. 30 Ethereum bayangin untuk satu gambar seperti ini. Gitu. Kalian bisa bayangkan NFT-nya gitu. Nah, mereka ini cukup menarik karena mereka launch token ya, Pengu namanya. Dan Pengu ini ada total supply 88 miliar token lah. 88888 tuh. Gitu. Dan yang menariknya kenapa? Karena ini termasuk sama dengan mereka punya NFT, bahwa NFT mereka itu adalah 8.888. Jadi sama lah 8888 NFT, lalu mereka bikin tokennya juga 888. Jadi sesuai gitu ya. Lalu ini beberapa mereka punya tokenomics. Dan kenapa hype si Pengu ini? Karena mereka airdrop bukan hanya ke orang-orang yang hold NFT-nya, tapi juga ke orang-orang OG. Mungkin beberapa dari teman-teman juga dapat Pengu gitu, karena kalau kita interaksi di jaringan Solana ataupun jaringan Ethereum itu kalian bisa dapat juga, kalian cek aja gitu ya. Ini satu hal yang menarik untuk Pudgy Penguins. Nah, yang menariknya apa selanjutnya adalah mereka tuh lagi ada Binance Holder Airdrop. Jadi kalau teman-teman yang hold Binance token atau BNB gitu ya, kalian bisa dapetin dua token ini, CAT dan Pengu gitu. Nah, kalau CAT itu apa? CAT itu meme coin lah, gitu ya. Ini CAT ya. One CAT billions of owners gitu. Ini Simon CAT. Ini juga baru masuk ke Binance gitu. Ini ada Binance Holders Airdrop nih. Cukup besar juga nih teman-teman. Jadi kalian kalau yang udah hold BNB, ya pasti kalian akan dapat tokennya. Tinggal tunggu aja. Makanya saya encourage teman-teman kalau yang belum punya Binance itu feel free untuk download Binance dan registrasi, karena mereka nih lagi bagi-bagiin ya token-token seperti ini gitu. Nah, ada satu campaign juga yang cukup menarik teman-teman. Itu adalah ini ya. Kita bisa dapetin free Pengu ya. Dapetin token yang tadi saya bahas Pengu. Itu total kisaran $48 lah. Jadi lumayan juga teman-teman. Caranya gimana? Caranya sebenarnya untuk kalian yang belum ada Binance, kalian bisa register dengan link saya di sini. Klik aja linknya, nanti saya taruh aja di dalam deskripsi. Lalu kalian registrasi aja, kalian dapat 500 Pengu atau kisaran $16. Nah, tapi saya rekomen kalian jangan register doang, kalian trade juga. Trade $25. Lalu nanti kalian akan dapetin 1000 Pengu.
atau 32 dolar. Jadi secara total kalian nanti akan dapetin 48 dolar, hampir 50 dolar. Cek aja harga pengunya berapa gitu ya. Kalau sekarang tuh 50-an dolar. Jadi kalian bisa lakukan ini hanya sampai 21 Desember jam 8 pagi. Jadi kalian harus lakukan aja. Dan ya kalau kalian nggak mau ketinggalan update kayak gini, join Wines Crypto Journal teman-teman. Itu ada di link juga. Ini komunitas Telegram yang for free juga yang saya bagikan gitu ya. That's all. Kita mungkin sekarang masuk aja ke dalam technical. Nah, ini Bitcoin mulai mengalami penurunan lagi, which is quite interesting teman-teman. Tapi yang kita mau justru reaksinya adalah sedikit negatif sebenarnya sebelum FOMC ya. Jadi sedikit turun sebelum FOMC karena kita maunya setelah FOMC hopefully dia bisa bounce back istilahnya untuk Bitcoin maupun market crypto ya, dengan tadi analisa tadi gitu. Saat ini sebenarnya Bitcoin lagi di area bisa dikatakan area supportnya juga sih teman-teman. Jadi saya rasa ya dia harusnya bisa menahan di harga ini. Harga kisaran 103.000, 104.000 ini harusnya bisa ketahan untuk Bitcoin sendiri dan possible untuk bounce off dari harga tersebut, level ini gitu. Kalau ternyata turun, it's okay karena nextnya ini masih ada area di 101.000 ya, box ini ya. Kecil sih, menurut saya agak kecil kemungkinan untuk Bitcoin turun ke bawah 100.000. Tapi ini secara short term ya. Kecuali Bitcoin turun ke 100.000 itu mungkin secara struktur akan ada sedikit perubahan teman-teman. Tapi selama kita bisa maintain area 103.000, ini masih cukup oke. Nah, kalau kalian yang holder altcoin, kalian nggak perlu takut juga gitu ya. Selama Bitcoin belum breakdown, itu masih aman. Tapi kalau Bitcoinnya breakdown, nah itu harus ada was-was sedikit. Nah, satu hal yang saya mau share juga, itu adalah mengenai di Bitcoin dominance. Jadi kalau teman-teman lihat di weekly time frame, ya, ini kan Bitcoin dominance lagi naik nih teman-teman. Ya, lagi mengalami kenaikan. Ini ya, gitu ya, lagi mengalami kenaikan. Dan memang ini kita udah call bahwa Bitcoin dominance akan sedikit naik dulu nih, karena kita dalam beberapa minggu terakhir tuh turun terus. Jadi kita akan ada pullback naik ke atas. Nah, satu hal yang kalau saya perhatikan, di siklus sebelumnya, which is tahun 2020, hal yang sama terjadi gitu ya, dimana dia naik. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah candle ini ya, ini candle 28 Desember teman-teman. Nah, ini pada saat FOMC meeting juga gitu. Jadi pada saat FOMC meeting, lalu pas the Fed bilang bahwa mereka akan move dari quantitative tightening ke quantitative easing. Setelah itu altcoin justru mulai perform ke bawah, makanya Bitcoin dominance-nya turun. Nah, ini yang kita bisa lihat skenario yang mungkin possible terjadi. Belum tentu terjadi, tapi mungkin possible terjadi di mana Bitcoin dominance mengalami penurunan. Kalau hal ini terjadi, altcoin season akan terjadi gitu. Kembali lagi ya, disclaimer on and do your own research ya teman-teman, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Nah, sama juga hal yang kita lihat di saat ini, di mana bisa dikatakan bahwa point of pentingnya itu di minggu ini, pada saat minggu FOMC. Nah, kita akan lihat di sini apakah dia bisa mulai mengalami penurunan juga gitu ya, setelah kita lihat udah ada sedikit tanda-tanda nih. 3 minggu terakhir itu sebenarnya pertanda, karena kita lihat ini strong momentum ya secara weekly, market naik terus, grinding up, Bitcoin naik juga gitu ya, lalu tiba-tiba turun ke bawah. Ya, ini turun cukup drastis, boom, turun ke bawah di sini. Nah, potensi dia hanya pullback ke atas, baru turun ke bawah. Dan kalau hal ini terjadi, ya altcoin season akan terjadi. Gitu. Belum confirm teman-teman, karena saya mau tahu dulu keputusan dari Jerome Powell sendiri, pidatonya dia, baru kita bisa nanti bikin video mengenai benar-benar membahas mengenai altcoin season juga. Ya, tapi ya kira-kira seperti itu untuk update market crypto hari ini juga. Begitu teman-teman. Jadi kalau kalian yang suka videonya update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya sekali lagi, dan thank you all for your support. Kita nanti bahas lagi dan ketemu di next video aja ya. That's it, and see you in the next video. Bye bye.